Ya sudahlah, kita ini aja, apa namanya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa sampaikan informasi ini ya. Kita mulai aja Bu Mai ya. Baik Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Akhirnya kalian tiba di semester yang apa ya? Semester terakhir, kalau kita bilang semester terakhir di perkuliahan ya Bu Maya. Semester 7 itu adalah semester terakhir di perkuliahan. Walaupun kalian baru selesai UAS gitu loh. Kok Bu Umi kok keburu-buru sih kayak begitu kan ya. Kan kita masih libur gitu kan ya. Ya tahu gitu kan. Tapi kita ini sekarang ini dalam posisi yang mau mengejar waktu kayak begitu. Baik, di sini saya akan sampaikan tentang apa ya, untuk penelitian skripsi kalian. Nah, di syarat sidang skripsi, salah satunya itu adalah kalian harus mengikuti seminar baik nasional maupun internasional kayak begitu ya. Ya paling rendahnya itu kalian submit artikel untuk proceeding di seminar nasional. Seperti yang sudah kakak-kakak kelas kalian pernah lakukan, mungkin kalian pernah menjadi panitianya ya dalam seminar nasional. Nah, itulah syarat wajib kalian mengikuti sidang skripsi. Lah, kenapa saya kumpulkan kalian sekarang? Kan kalian belum punya judul dan segala macam, belum ada mata kuliah seminar proposal dan segala macam kayak begitu ya. Nah, di sini sebenarnya untuk mata kuliah seminar proposal itu akan kita mulai nanti di awal semester 7, insya Allah di bulan September ya. Biasanya ya kalau nggak ada perubahan, itu nanti pengampunya adalah saya sendiri. Seperti itu. Kenapa harus saya? Karena biar saya bisa memastikan kayak begitu bagaimana judul-judul skripsi kalian dan kemudian juga yang nanti akan menentukan di ujian seminar proposal itu kan prodi gitu kan ya. Artinya ya mungkin kalau nggak saya ya Bu Mai nanti yang akan mengampu mata kuliah ini, mata kuliah seminar proposal skripsi gitu ya. Nah itu kenapa kok harus maju kayak begitu ya. Nah sekarang universitas itu kan ada punya rencana akan mengadakan seminar internasional yang akan dilaksanakan di akhir bulan Agustus ini kayak gitu. Artinya kan ya sekitar 1 bulan lagi lah seminar itu akan dilaksanakan gitu. Nah, supaya kita bisa kalian semuanya di sini bisa mendapatkan syarat wajib untuk mengikuti sidang skripsi, yaitu mengikuti seminar kayak gitu ya. Nah, kalian mau saya ikutkan dalam seminar internasional. Jadi akan mungkin lebih bergengsi ya dibandingkan kakak-kakak kelas kalian yang sebelumnya yang hanya seminar nasional gitu ya. Ini seminar internasional yang diselenggarakan oleh universitas. Nah, jangan takut, jangan khawatir. Nah, pasti kalian akan berpikir seperti ini. Waduh, seminar internasional pasti pakai bahasa Inggris nanti aku presentasinya. Betul nggak? Mungkin itu yang kalian takutkan, bener nggak? Bener apa enggak atau aku salah? Betul. Ibu. Oke ya, kalau betul berarti tak jelasin gitu kan ya. Jadi nanti sebentar saya lihat tanggalnya ya. Barusan saya chat dengan Bu Widya. Saya lupa tadi harus submitnya itu paling lambat kapan gitu. Nah ini artikel kalian akan ditunggu oleh pihak penyelenggara seminar internasional ini paling lambat tanggal 20 Agustus. Itu paling lambat. Tapi kalau misalnya lebih cepat lebih bagus gitu kan ya. Tanggal 20 Agustus harus sudah submit ke sana ke mereka kayak begitu. Nah, tadi yang ketakutan-ketakutan itu tadi kita bisa atasi.
gitu loh. Yang pertama adalah alhamdulillahnya ini mungkin kabar gembira buat kalian semuanya yang ada di sini, artikel kalian akan akan ikut dalam konferensi seminar internasional, tapi kalian tidak usah presentasi. Alhamdulillah. Jangan dong, seneng harusnya, ya Allah. Nah iya begitu dong, biar saya semangat gitu kan. Kalau kalian nggak semangat ya gimana, saya jadinya juga nggak semangat gitu kan. Jadi itu, tapi syaratnya adalah kalian nanti akan membuat poster. Selain membuat artikel, kalian nanti akan membuat poster. Jadi karena kalian membuat poster tadi, kalian nggak usah presentasi gitu loh. Cuman untuk artikelnya ya harus di-translate ke bahasa Inggris. Gampang kok ya, sekarang itu semuanya itu mudah kalau kalian memang benar-benar berusaha. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa translate bahasa Inggris itu bagus kayak gitu. Gak perlu kalian pergi ke translator ya untuk mentranslatein bahasa Inggrisnya apa namanya papernya kalian gitu kan ya, nggak perlu. Sekarang ini banyak gitu kan ya aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan kayak begitu ya. Tapi yang pasti jangan hanya ini apa namanya percaya kepada aplikasi itu, nanti juga harus dibaca betul-betul apakah benar kayak begitu ya. Nah itu kalian itu belajar berbahasa Inggris begitu kan. Nah Bu Umi gimana? Mungkin kalian akan bertanya-tanya, Bu Umi aku kan belum punya judulnya. Nah itu dia, kalian itu saya kumpulkan di sini, paling tidak di minggu ini saya targetkan kalian sudah punya judul penelitian. Tapi sebelum kita ngomongin tentang judul, kira-kira program ini kalian mau terima dengan senang hati atau enggak mau? Mau Bu, mau, saya mau. Siap. Kalau enggak mau, enggak akan saya lanjutkan gitu loh. Tapi kalau mau, tapi maaf ya, saya kasih tahu duluan gitu ya. Di seminar nasional itu kan kalian juga untuk submit artikel juga harus bayar kan. Kalau yang nasional berapa Bu Mai kemarin kita? Lupa saya 100 apa 100 berapa? 100 apa 150 ya? Ya, 100 siapa sini yang kemarin jadi Alia kayaknya jadi panitanya. Berapa? Kalau yang dari TPUIK 100, Bu. Tapi kalau dari umum 150. Oke, 100 atau 150 ya. Nah, ini sebenarnya harganya itu bukan seharga apa namanya 500 kayaknya, Bu. Nah, informasi tadi yang saya dapat untuk kalian bisa submit artikel di seminar internasional ini itu untuk mahasiswa itu sebesar 300.000. Nah, tapi entar dulu Puspa, jangan kaget gitu loh ya. Nih ada saksinya ya, Salsa Delia, ada Anissa Lutfiani. Di depan mereka berdua saya bernegosiasi nih. Saya pengen mahasiswa saya itu nggak terlalu berat untuk membayar ini kayak gitu loh ya. Tapi kan ya memang ada bedanya dengan yang nasional. Namanya juga beda nasional dan internasional gitu loh. Gitu kan ya, pasti ada bedanya. Tapi kan bedanya kan nggak terlalu yang berat banget ya gitu ya. Jadi ini kalau menurut saya itu murah banget gitu ya. Jadi kalian cukup membayar 150.000, tapi asalkan dengan syarat saya harus menyodorkan nama lebih dari 30 mahasiswa untuk bisa memasukkan artikel ke sana. Lah kalau dalam satu kelas ini sudah ada 35 orang kan sudah pas gitu loh. Iya kan? Bener nggak? Betul. Bagaimana kalau misalnya ada yang nggak ikut Bu Umi? Misalnya ada yang seperti itu. Kalau ada yang nggak ikut, berarti kalian silahkan mencari jurnal-jurnal di tempat lain yang kalian bisa memasukkan artikel kalian sendiri ke sana. Jadi saya tidak akan membantu. Kalian harus mencari sendiri. Begitu. Nah, kalau misalnya saya nggak ketemu Bu Umi, ya udah berarti kalian nggak bisa ikut ujian skripsi. Karena kalau memang ini semuanya akan ikut ke seminar internasional itu, berarti tidak akan menyelenggarakan seminar nasional kayak gitu. Paham nggak? Nah, sekarang saya kembalikan ke kalian. Kalian mau atau tidak mengambil kesempatan ini?
Mau Bu, siap. Mau. 2. Bu, bayarnya 2 berapa, Bu? Apa? Bayarnya berapa tadi, Bu? 150.000. Udah. Mau apa enggak? Coba suaranya yang suara banyak atau sedikit yang mau? Mau, Bu. Mau Bu, mau. Mau Bu, mau Bu. Oke. Iya Bu, mau. Bu. Ya sudah, kalau memang mau, ya sudah. Kita semuanya sama-sama harus semangat nih untuk menyusun artikel ini, gitu loh. Ya, saya akan mengarahkan kalian mulai dari minggu ini, kalian paling tidak harus sudah punya judul. Begitu. Nah, saya minta tolong sama salah satu, siapa nih yang kira-kira mau membantu saya untuk mengumpulkan judul-judul teman-temannya. Misalnya, siapa nih? Siapa yang mau membantu saya? Caca, Bu. Caca? Oh ya, Caca. Caca, bersedia bantu saya untuk kumpulin teman-teman? Iya, Bu, siap. Oke, baik. Nah, nanti kalian silahkan di grup kalian kan punya grup ya, grup mahasiswa khusus gitu kan ya. Jadi obrolannya biar enak gitu loh ya. Jadi silahkan kalian bikin list judul kalian, judul pastinya kalian. Silahkan buat di situ. Nah, seandainya kalian sekarang ini masih bingung-bingung, saya kasih kesempatan untuk bisa diskusi sama saya atau Bu Mai tentang judul kalian kayak gitu. Bisa menemui saya di kampus atau WA atau kayak gitu. Itu ya. Sementara mungkin yang harus kalian cari itu adalah judul dulu, judul skripsinya ya. Judul skripsinya, calon skripsinya nanti apa? Nah, kenapa saya bilang calon judul skripsinya apa? Karena nanti artikel kalian itu adalah hanya bagian dari skripsi kalian. Jadi bukan berarti skripsinya misalnya pengembangan media video pembelajaran untuk anak sekolah dasar misalnya kayak begitu. Nah, bukan berarti nanti judul artikelnya adalah pengembangan media video pembelajaran untuk anak sekolah dasar, bukan gitu loh ya. Misalnya kalian hanya analisis kebutuhan media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, kayak begitu. Atau kalian bisa juga judul artikelnya itu karakteristik anak usia sekolah dasar. Kayak begitu. Gitu loh. Jadi hanya bagian dari judul skripsi kalian lah yang akan buatkan artikelnya. Yang penting kenapa hanya bagian kecil aja, karena yang bisa kalian lakukan saat ini untuk penelitian awal itu apa kayak begitu. Kayak misalnya identifikasi kebutuhan itu kan bisa kan kalian lakukan segera gitu kan. Gitu loh. Sama juga identifikasi karakteristik peserta yang belajar juga begitu. Artinya ya yang penting judul skripsinya apa. Nanti kalau sudah judul skripsi, nanti kita akan bikin Gmat lagi ya untuk menentukan judul artikel kalian dari bagian dari judul skripsi kalian. Begitu. Kenapa saya tanya judul skripsinya? Karena saya akan menentukan dari judul skripsi kalian itu, saya akan menentukan dosen pembimbing kalian nanti siapa gitu. Jadi judul skripsi itu akan mempengaruhi nama dosen pembimbingnya sesuai dengan kompetensinya gitu. Itu ya. Misalnya yang suka pengembangan media sederhana, biasanya yang ngajar media sederhana kan Bu Mai, berarti nanti bimbingannya sama Bu Mai gitu. Misalnya ada yang suka statistik kayak gitu kan ya. Oh, berarti nanti bimbingannya sama Bu Nia gitu. Terus misalnya ada juga yang tertarik skripsinya tentang difusi inovasi. Nah, berarti nanti pembimbingnya adalah Pak Syarif.
dan lain-lain, begitu. Ya. Karena di sini kenapa saya harus menentukan dosen pembimbing? Karena di artikel itu kalian tidak hanya menyertakan nama kalian sebagai penulis pertama, penulis keduanya itu adalah pembimbing satu kalian, dan penulis ketiganya itu adalah pembimbing dua kalian. Harus kalian cantumkan nama beliau. Artinya ketika kalian nanti menulis artikel, kalian boleh langsung konsultasi sama beliau-beliaunya ini, dan saya nanti akan komunikasi sama yang bersangkutan tentang kabar ini, kabar mahasiswa harus segera buat artikel. Begitu. Dari sini ada pertanyaan? Saya Bu izin bertanya Bu. Boleh. Untuk format pembuatan artikel itu sendiri nanti ada kan ya? Ada. Jadi saya sebenarnya hari ini sudah punya template-nya. Template untuk pembuatan artikel sudah ada. Gitu ya. Nanti akan saya kirim ke Salsa Delia, nanti biar Salsa kirim sebar ke teman-teman semuanya. Kayak gitu. Tapi yang pasti usahakan di minggu ini ya kalian harus fixkan apa judul skripsi kalian. Setelah itu kita bisa langsung maju ke tahap selanjutnya, yaitu fixkan apa judul artikel kalian, gitu. Ya, Fahri mungkin ada apa? Ya Bu, izin bertanya. Misalkan kita judulnya udah di ACC sama Bu Umi nih, berarti ketika emang kita udah ketemu dosen pembimbing, nggak ada revisi lagi dong untuk menentukan judul sama dosen pembimbing. Iya, oke. Terus? Kemudian untuk kan ini kan kita langkah baru ya Bu, dipercepat. Nah mungkin nggak sih Bu kalau kita ini bisa lulus 3,5 tahun gitu Bu? Mungkin aja gitu kan. Sama mungkin bukan 3 tahun 10 bulan ya Fahri ya. Tepatnya itu 3 tahun 10 bulan itu paling cepat. Jadi kalian itu diperkirakan kalau misalnya mau cepat ya, paling cepat itu bulan Juli tahun depan kalian sudah wisuda. Ikut wisuda yang pertama bulan Juli. Jadi bulan Mei itu sudah ujian skripsi. Gitu. Artinya kan kalau semester depan ini kan kalian masih semester 7 ya. Semester 7 itu kan di kurikulum yang lama, kurikulum kalian itu masih kurikulum lama kan. Itu masih ada mata kuliah, ada masih beberapa mata kuliah yang harus kalian selesaikan. Gitu loh. Itu, kemudian barulah nanti di bulan Desember Januari itu kalian sudah full tidak ada mata kuliah, tinggal menyelesaikan penelitiannya aja. Begitu. Ya. Jadi makanya saya bilang semester depan ini adalah semester terakhir kalian kuliah, merasakan belajar di bangku kuliah kayak gitu loh. Tapi itu pun paling cuman beberapa hari aja, karena kan kalian ada yang masih akan ikut PLP, harus ikut PLP gitu kan. Dan KKN-nya kan dilaksanakan sekarang, bentar lagi kan KKN kalian, ya kan? Nah, itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, tadi ya tentang perubahan judul skripsi. Perubahan pasti nanti akan terjadi negosiasi ini pasti ya. Ada komunikasi dengan dosen pembimbing kayak begitu kan. Seandainya terjadi perubahan itu, tolong pastikan ada variabel yang kalian tuliskan dalam artikel yang kalian seminarkan itu tidak hilang kayak gitu loh. Paham nggak maksudnya? Misalnya tadi pengembangan media video untuk anak sekolah dasar, kalian itu penelitiannya adalah tentang karakteristik anak sekolah dasar misalnya, artikelnya judulnya itu misalnya. Nah, kalian pasti nanti negonya sama dosen pembimbing itu ya kalau bisa penelitianmu itu jangan
selain SD gitu loh. Masalah medianya mau berubah kayak begitu nggak apa-apa. Yang penting SD-nya ini tidak berubah karena kan artikelnya kan karakteristik siswa sekolah dasar ya kan. Nah, seperti itu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Bu, ngerti. Selama ini sih biasanya sih jarang ya terjadi perubahan ya. Itu semuanya itu tergantung dari kita, bagaimana berkomunikasi dengan dosen. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Yang terpenting adalah sekarang ini bagaimana judul kalian minggu ini harus ada. Itu dulu. Nanti setelah itu, setelah judul itu sudah terkumpul semuanya, barulah kita bikin Gmat lagi untuk menentukan judul artikelnya kalian. Gitu ya. Bu Umi, Ya. bisa saja supaya mengatasi tidak ada perubahan judul itu, pembimbing yang sekarang nanti lanjut aja untuk pembimbing skripsi. Ya, memang benar seperti itu, Bu. Ya, Jadi maksudnya jadi tidak mungkin tidak akan ada perubahan judul gitu. Kan Iya. itu Fakri kan tadi bertanya, seandainya apakah akan berubah nggak nanti gitu. Nah, Iya. kalau misalnya dari awal sudah ditetapkan sekarang pembimbingnya, ya udah nanti untuk selanjutnya itu aja kembali. Iya. Iya, Bu. Saya pastikan untuk misalnya nanti kalian akan saya arahkan misalnya konsultasi sama siapa kayak gitu kan ya. Itu saya pastikan tidak akan berubah nanti. Untuk SK-nya. Karena kan sekarang kan belum ada SK ya. Kalian hanya dipercepat agak awal kayak gitu loh. Karena ya kayak dosen pembimbing kalian juga ada manfaatnya juga, namanya akan masuk ke konferensi seminar internasional kayak gitu. Namanya beliau ini gitu kan. Jadi kalian adalah penulis pertamanya, dosen pembimbing kalian itu penulis selanjutnya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita udah mau habis waktunya ini. Delia, gimana? Sudah paham apa yang dilakukan yang pertama sekarang? Sudah, Bu. Mengumpulkan judul dari teman-teman. Ya, saya rasa hanya judul saja yang terpenting gitu kan ya. Untuk selanjutnya kita nanti akan koordinasi lagi, mungkin akan diskusi lagi di Gmat ini. Misalnya Bu, saya judulnya ini, kira-kira apa judul saya kayak begitu untuk artikelnya. Itu bisa nanti kita diskusikan bersama-sama, gitu ya. Nah, nanti mungkin PR-nya kita, Bu Mai, kita harus segera menentukan dosen pembimbingnya mereka kalau mereka sudah setorkan judul-judul penelitian mereka, begitu. Mungkin gini Bu Umi, judul-judulnya itu sudah ada sama Salsa, terus sudah dikasihkan ke kita bahas baru kita ngadakan Gmat. Iya, betul. Jadi nggak pas di Gmat membahas lagi. Ini kalau udah dapat nih, nah sekalian jadi langsung membahasnya, udah kita baca dulu semua judul-judulnya, udah kita kelompokkan. Maksudnya untuk Gmat selanjutnya itu untuk menentukan jadi artikelnya kan sudah dikumpulin nih sama Salsa nih, terus sudah dikasihkan ke Bu Umi, terus kita kelompokkan. Nah, nanti pas penentuan itu kalau ada perubahan atau apa, pas di Gmat itu langsung kita bahas. Jadi nggak mau bazir waktu. Ya. Begitu ya. Siapa di antara kalian yang belum punya judul? Bu, mungkin ada batas waktunya. Oh iya, batas waktunya. Kalian perlu waktu berapa hari untuk menentukan judul? Sebulan, Bu. Bulan ya. Kalau
lah, tanggal 20 itu sudah kok. 1 tahun ya sudah, berarti kalian mau memperpanjang masa studi kalian. Nah, sekarang saya kembalikan lagi kepada kalian. Ayo. Besok, Bu. Semakin bagus. Besok alhamdulillah. Besok jadi, oke. Silahkan kasih saya salsa kayak begitu. Ya. Saya kan akan pergi ke Solo hari Kamis. Kalau bisa sih sebelum pergi ke Solo itu sudah ada ya Bu Maya. Tapi nggak bisa Bu, kita kan mungkin persiapan juga. ini. Ya, hari Senin kita kan persiapan untuk yang sidang skripsi. Begini saja, saya kasih waktu sampai hari Minggu. Harus semuanya kumpul judulnya di Salsa. Hari Minggu ya, Salsa wajib kirim judul-judul itu ke saya. Nanti hari Seninnya baru saya akan bahas di kampus untuk menentukan dosen pembimbing kalian. Begitu. Senin, Selasa, karena Senin ada ujian skripsi ya, mungkin Selasanya kayak begitu. Saya hanya mau melihat dulu aja, kan saya harus perlu waktu gitu kan ya, nggak mungkin instan saya mikir dosen pembimbing kalian, nanti takut salah. Itu ya hari Minggu ya. Siap kira-kira? Siap Bu, siap. Siap. Insya Allah Bu. Siapa yang di antara kalian belum punya judul skripsi? Saya Bu. Oh ya, oke, Saya juga Bu. Silahkan berpikir ya. Kalau belum punya silahkan dipikirkan sendiri. Dulu ke Ibu. Jadi gini, apa yang kira-kira menjadi minat kalian? Bidangnya apa? Mau pengembangan media kah? Pengembangan model pembelajaran kah? Kayak gitu. Atau mau bereksperimen? Nah, penelitian eksperimen bisa kalian lakukan. Misalnya mau bereksperimen dari hasil penelitian kakak kelas kalian. Misalnya kakak kelas kalian kan sudah melakukan pengembangan media, ya kan? Tapi mereka belum pernah bereksperimen atau melakukan evaluasi sumatif yang mengeksperimenkan hasil penelitian mereka gitu loh. Nah, itu bisa. Misalnya kayak Aksa membuat modul pembelajaran mata kuliah evaluasi program. Tapi itu kan belum dieksperimenkan kayak gitu ya. Belum dilihat bagaimana evaluasi sumatifnya kayak gitu. Nah, itu bisa kalian lakukan. Jadi jangan bingung-bingung gitu. Atau kalian tertarik sekarang ini apa? Merdeka Belajar. Nah, silakan kayak gitu. Alia, mau tanya? Nah, kalau misalnya Jimit ini mati, berarti kita sudah ya? Ibu, Alia ada yang mau ditanya? Saya Bu. Oh, Eka. Kan tadi kata Ibu Bu, boleh penelitian eksperimen. Ya. Berarti kalau penelitian eksperimen, yang non eksperimen pun boleh ya Bu? Berarti. Non eksperimen itu maksudnya apa? Maksudnya kayak penelitian korelasi. Iya, yang kemarin kita diskusikan Bu. Boleh, silakan. Korelasi, mau penelitian tindakan kelas, boleh. Ya, yang penting apa? Kalian memang suka menghitung, gitu loh. Ya. Siap Bu, siap. Bagi yang tidak suka berhitung, ya biasanya pengembangan media atau evaluasi program, seperti itu. Kalau Ibu maaf izin bertanya, Ibu kalau kayak pemanfaatan, itu termasuk menghitung juga nggak? Pemanfaatan misalnya media apa terhadap siswa kelas sekian, itu termasuk hitung-hitungan atau enggak? Pemanfaatan terhadap, gimana itu maksudnya? Saya bingung. Pemanfaatan media. Tapi saran saya jangan hanya pemanfaatan ya. Itu penelitian sangat-sangat mudah sekali kalau itu. Kalau Anissa levelnya itu harus yang lebih lagi daripada pemanfaatan gitu loh ya. Jangan hanya sekedar pemanfaatan gitu kan. Itu deskriptif, kualitatif banget gitu loh ya. Kalau bisa ya pengaruh tadi. Pengaruh itu namanya penelitian eksperimen. Misalnya kalau pengaruh hubungan, ya.
Kalau hubungan boleh Bu, misalnya saya mau ngambil judul skripsi hubungan aktivitas siswa terhadap hasil belajar gitu. Itu Iya boleh, hubungan boleh. Coba kalian lihat gini, caranya begini ya. Kalian lihat jurnal-jurnal. Sekarang ini mulai dari malam ini, kalian cek jurnal-jurnal di apa namanya? Di jurnal TPK, jurnal-jurnal TP UIK atau TP yang lain kayak gitu. Coba cek-cek judul-judul apa yang kira-kira sekarang ini lagi ini, itu dilihat ada di saran peneliti selanjutnya. Apa saran peneliti selanjutnya, itu bisa kalian jadikan judul penelitian. Itu ya. Iya, Bu. Satu lagi yang saya butuhkan sebenarnya saat ini, mahasiswa itu tertarik, mau ya, untuk melakukan pengembangan media modul ajar untuk dosen-dosen kalian. Itu mungkin bisa dijadikan apa ya, referensi ya. Nih, kayak misalnya kalian suka di mata kuliah apa, kayak begitu. Nah, itu untuk apalagi yang untuk semester depan ini muncul gitu ya. Kalau bisa ini apa namanya? Kalian bisa lakukan itu. Misalnya, oh, aku suka mata kuliahnya Bu Maimunah kayak gitu. Udah aja langsung hubungi Bu Maimunah. Gitu. Itu ya. Bu Mai ada lagi mungkin Bu Mai saran untuk penelitian? Cukup dulu Bu, ini anak-anak masih ini nih di kepalanya. Ya, masih bingung. Bingung, langsung tahu-tahu suruh bikin judul kayak gitu kan. Jadi biar ini dulu ya, lihat, baca-baca, kita dapat gambaran. Apalagi kan belum ini, proposal sudah ya, udah belajar ya anak semester 6 ini? Belum Bu, baru mau. Berarti semester 7 proposal penelitian? Apa Bu? Iya semester 7. Iya, nggak apa-apa, ini aja dulu, cari-cari ya, pokoknya judulnya di ini aja dulu. Cari judul tapi difahami maksudnya apa gitu, baca-baca. Ya, nggak usah judul jadi tapi nggak ngerti mau apa yang diinikan. Misalkan ketemu judul, cari-cari di internet, baca di jurnal seperti apa sih gambarannya. Terus kalau membuat artikel itu seperti apa, kan masih ada waktu nih. Lihat di YouTube atau dibaca di jurnal atau langkah-langkah dalam jurnal walaupun ada template-nya nanti. Iya, bagi yang bekerja, bagi yang sudah bekerja, ya kalau apalagi di sekolah ya, nah, lihat aja kondisinya di sekolah seperti apa kira-kira, apa yang bisa dilakukan untuk jadikan penelitian. Nah itu lebih mudah nih biasanya yang sudah bekerja ini. Yang sekolah kayak Adam, Amal itu, Raga itu udah gampang wis gitu kan, yang ada di sekolahnya masing-masing aja. Tapi yang anak-anak kelas reguler ini yang biasanya agak sedikit apa ya, aduh apa ya. Tapi saya rasa mahasiswa TP itu sudah terbiasa gitu ya. Setiap mata kuliah selalu diajarin untuk apa namanya, melakukan penelitian kecil-kecilan di sekolah gitu kan ya. Bahkan mata kuliah dengan saya dulu kan juga begitu. Kalian harus ke sekolah gitu kan, melakukan analisis kebutuhan. Ya toh? Nah, dari mata kuliah PSI waktu itu apa kalian buat? Itu bisa kalau bingung-bingung. Sudah. Biar cepat selesai, cepat lulus. Tapi ya jangan jelek-jelek amat gitu kan ya. Jangan hanya disamakan dengan tugas mata kuliah gitu. Harus ada pengembangan gitu kan ya. Oh, kalau dulu tugas mata kuliahnya medianya nggak ada animasinya kayak gitu kan. Nah, sekarang untuk apa namanya? Untuk skripsinya harus ada animasinya kayak gitu. Itu ya. Mau melakukan analisis kurikulum Merdeka Belajar, ayo boleh silakan. Jadi masih sedikit sekali mahasiswa
TP ya, bahkan belum ada yang tertarik untuk baru satu itu pun di kurikulum apa namanya KMM apa yang di BEM itu KMM ya namanya ya. Nah itu. Nah, belum ada tuh yang tertarik untuk ya, yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang kurikulum. Sedangkan kita ininya apa namanya bidang kerja kita kan termasuk kurikulum juga gitu loh ya. Selama ini hanya pengembangan media aja. Pengembangan model pembelajaran aja baru saat ini yang sudah mulai muncul